Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lastari, praktikan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas lampiran soal nomor 2 yang dimana soalnya itu buat program C++ menggunakan array untuk mengecek apakah sebuah kata string yang diinput oleh user adalah palindrom, dibaca sama lari sama dari depan dan belakang, menampilkan urutan terbalik kata yang diinput, panjang string, menghitung banyak huruf vokal dalam string. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas untuk soal yang nomor 2 ini. Nah, untuk soal ini kita akan membuat logika dan deskripsi program yang dimana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu logika dan deskripsi program. Nah, di sini untuk logika itu sendiri merupakan aturan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman. Sedangkan deskripsi programnya itu merupakan penjelasan tertulis yang menggambarkan tujuan, fungsi, dan cara kerja suatu program. Nah, di sini yang pertama itu pada program C++ ini kita perlukan untuk menjalankan program C++ menggunakan array untuk mengecek apakah sebuah kata string yang diinput oleh user adalah palindrom. Eh, yang yang pertama kita menggunakan input iostream using namespace std dan inMine. Nah, pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah string, kemudian menghitung panjang string tersebut menggunakan perulangan while. Setelah itu, program membalikkan string dengan menyimpan karakter dari belakang ke depan dengan variabel ulang. Selanjutnya, program mengecek apakah string tersebut adalah palindrom dengan membandingkan setiap karakter dari awal hingga setengah panjang string dengan karakter yang sesuai dari belakang. Jika ditemukan perbedaan, string dianggap bukan palindrom. Program juga menghitung jumlah huruf vokal dalam string dengan membandingkan setiap karakter dengan daftar huruf vokal A, E, I, O, U. Dan setelah semua proses selesai, program mengecek string yang telah dibalik, panjang string, jumlah huruf vokal, dan hasil pengecekan apakah string merupakan palindrom atau bukan, dan terakhir selesai. Itu untuk logika dan deskripsi programnya. Selanjutnya untuk pseudocode itu sendiri, pseudocode-nya di sini sama seperti tadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pseudocode. Nah, di sini pseudocode itu merupakan cara menuliskan algoritma dalam bentuk yang mirip dengan bahasa pemrograman tetapi lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, di sini untuk pseudocode itu sendiri ada variabel I dan J itu bertipe data integer. Palindrom diisi satu itu integer juga, X diisi 0 tipe data integer, panjang vokal diisi 0 itu tipe data integer, vokal hitung diisi 0 itu integer, panjang diisi 0 itu juga integer. Sedangkan vokal A, E, I, O, U itu bertipe data string. N dan ulang juga bertipe data string. Nah, di sini kita mulai atau kita begin, lalu tampilkan pesan masukkan string, simpan di end. Untuk while n array x tidak sama dengan 0. X diisi dengan x plus 1 dan n while masuk ke perulangan i dari 0 hingga n array i. Panjang diisi dengan panjang plus 1 lalu n4. Nah, masuk lagi ke perulangan I di mana panjang dikurang 1 hingga 0. Ulang diisi dengan ulang plus n array I. N4 lalu masuk ke perulangan I dari 0 hingga panjang per 2. Di mana jika n array I tidak sama dengan n array panjang min 1 min I, maka palindrom diisi dengan 0. Lalu break and if untuk if ini dan and for untuk for ini. Lalu perulangan I diisi dengan perulangan I dari 0 hingga vokal array I, di mana panjang vokal diisi dengan panjang vokal plus 1, lalu and for. Untuk masuk ke perulangan I dari 0 hingga panjang min 1, masuk lagi ke perulangan bersarang di mana
J dari 0 hingga panjang vokal min 1. Jika N array I diisi dengan vokal array J, vokal hitung diisi dengan vokal hitung plus 1. Lalu break, and if untuk if yang ini, and for untuk for ini, dan and for lagi untuk for yang paling atas. Lalu tampilkan pesan string setelah dibalik. Tampilkan pesan juga panjang string dan tampilkan pesan jumlah huruf vokal atau vokal hitung. Jika palindrom diisi 1, maka tampilkan pesan string tersebut adalah palindrom. Jika tidak, lakukan proses tampilkan pesan string tersebut bukan palindrom, and if, lalu n atau kita tutup dengan selesai. Atau jika di program C++ itu kita tutup dengan tanda kurung kurangan. Itu untuk episode code-nya. Selanjutnya kita ke flowchart. Nah, ini untuk flowchart-nya itu sendiri. Yang pertama itu ada start, lalu input n, melakukan proses n array x tidak sama dengan 0. Jika dia benar, maka akan menginputkan x plus, dan jika false atau salah, masuk ke perulangan i sama dengan 0 hingga n array i min 1. Jika ya pengguna diminta untuk memasukkan elemen panjang plus plus lalu simpan di array i plus plus, lalu lalu masuk ke perulangan yang i sama dengan panjang dikurang 1 hingga 0. Dimana jika ia pengguna diminta untuk masukkan elemen ulang plus sama dengan n array i, lalu simpan di array i min min, lalu masuk ke perulangan i sama dengan 0 ke panjang per 2 min 1. Lakukan proses n array i tidak sama dengan n array panjang min 1 min i. Jika salah, ia akan mencetak array i plus plus, dan jika benar, ia akan mencetak palindrom sama dengan 0. Lalu lakukan terus proses ini hingga kondisi ini tidak terpenuhi. Masuk ke perulangan 1 sama dengan 0 hingga vokal array i di min 1. Dimana jika ya, maka pengguna diminta untuk masukkan elemen panjang vokal plus plus, lalu simpan di array i plus plus. Lalu lakukan lagi proses i sama dengan 0 hingga panjang min 1, dimana kita masuk lagi ke perulangan atau perulangan besaran, dimana j sama dengan 0 hingga panjang vokal min 1. Lakukan proses n array i sama dengan vokal array j, dimana jika benar ia akan mencetak vokal hitung plus plus, dan jika salah ia akan disimpan ke elemen array j plus plus untuk perulangan j, dan untuk perulangan i ya menggunakan array i plus plus. Lalu inputkan string setelah dibalik, input panjang string dan input jumlah huruf vokal atau vokal hitung, dimana jika kita lakukan proses palindrom, yang dimana jika dia benar, dia akan mencetak string tersebut adalah palindrom, lalu n. Sedangkan jika ia salah, maka ia akan mencetak string tersebut bukan palindrom, lalu langsung mencetak ending atau selesai. Nah, itu untuk flowchart-nya. Selanjutnya kita ke C++-nya. Nah, di sini untuk C++-nya itu sendiri sudah saya buat codingnya.
Nah, jadi di sini saya langsung saja menjelaskan per step-nya, di mana di sini ada input string, yang di mana ini merupakan header dari pemrograman. Lalu yang kedua itu ada using speech std, yang di mana merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu di sini ada in main, yang di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung perawal. Nah, lalu langsung kita masuk ke codingannya. Ini pertama ada eh, variabel i dan j bertipe data integer, palindrom, x, panjang vokal, vokal hitung, dan panjang juga termasuk ke tipe data integer. Sedangkan vokal untuk a, e, i, o, u, dan n ulang itu masuk ke tipe data string. Lalu tampilkan ke layar, masukkan string, simpan di n. While n array x tidak sama dengan 0, x plus plus. Sini masuk ke perulangan, i sama dengan 0, i kurang dari n, array i plus plus, di mana panjang plus plus. Lalu masuk lagi ke perulangan for, uh, i sama dengan panjang min 1, di mana i besar dari sama dengan 0, i min min, di mana ulang plus sama dengan n array i. Di sini untuk for i sama dengan 0, i kurang dari panjang per 2, i plus plus. Jika n array i tidak sama dengan n array panjang min 1 min i, maka palindrome sama dengan 0 dan kita menggunakan break di sini. Lalu selanjutnya itu di sini masuk ke perulangan, i sama dengan 0, i kurang dari vokal array i plus plus, panjang vokal plus plus. Di sini for masuk ke perulangan, i sama dengan 0, i kurang dari panjang i plus plus, masuk ke perulangan bersarang, di mana j sama dengan 0, j kurang dari panjang vokal j plus plus. Jika n array i sama dengan vokal array j, maka vokal hitung itu plus plus dan break. Lalu tampilkan ke layar string setelah dibalik itu ulang, panjang, tampilkan juga ke layar panjang string x, tampilkan lagi ke layar jumlah huruf vokal atau vokal hitung. Lalu jika polindrom maka ia akan mencetak string tersebut adalah palindrom. Jika tidak, maka ia akan mencetak string tersebut bukan palindrom. Dan yang terakhir kita tutup dengan tanda kurung awal atau ending. Nah, itu untuk codingannya sendiri. Selanjutnya langsung saja kita run hasil codingannya. Nah, di sini uh, masukkan string, di mana di sini saya memilih kata kasur rusak, lalu saya enter. Nah, di sini untuk kata kasur rusak itu string setelah dibaliknya tetap sama, kasur rusak. Karena kenapa? Kasur rusak itu termasuk palindrom. Di sini panjang stringnya 10 dan jumlah huruf vokalnya itu ada 4. String tersebut bukan palindrom. Bukan palindrom. Itulah penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.